Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, segenap panitia penyelenggara yang kita hormati, bapak-bapak, saudara-saudara yang berdiri di depan, yang sama-sama kita hormati, serta rekan-rekan yang berada di luar gedung yang berbahagia. Tidak lupa kepada saudara kita Bapak Suryanto yang berbahagia. Tidak perlu panjang lebar, waktunya 30 menit. Dalam pemaparan visi misi ini saya membawa tulisan. Saya khawatir kalau saya nggak hafal begitu ya. Jadi bawa tulisan supaya pas begitu. Sebelumnya, bila mana penyampaian visi misi sore ini ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua. Yang pertama adalah sesuai dengan aturan pembuatan visi misi. Visi untuk 01, yaitu terciptanya keadilan, kemakmuran serta kemajuan dalam pembangunan sehingga mampu bersaing dengan desa-desa lain. Karena ini melibatkan desa-desa lain, makanya di gambar depan itu ada gambar aspalan itu. Ya, ada gambar supaya bisa menghubungkan gitu. Jadi antara yang satu dengan lain bisa terkonek begitu. Itu secara umum. Secara khusus nanti adalah lingkungan kita. Ada 3 titik temu di situ yang harus kita bahas. Yang pertama adalah keadilan. Yang kedua adalah kemakmuran. Yang ketiga adalah kemajuan. Kalau kita menyoroti daripada keadilan, itu pasti sesuatu yang dibagi, yang datang dari atas. Yang datangnya dari atas. Dari pemerintah paling atas, atau sifatnya pembagian apa itu ya. Jadi itu keadilan. Maka dari itu tercipta di misi itu. Misi itu adalah mo dan akhirnya kan. Untuk mewujudkan daripada keadilan itu, yaitu dengan cara apa? Mengadakan pendataan ulang pada warga tentang ekonomi, pendapatan, tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Kalau pendataan ini tidak dilaksanakan, atau pendataan ini dilaksanakan tapi tidak diverifikasi dengan benar, sehingga nantinya bantuan itu, pembagian itu tidak akan bisa adil. Tidak akan bisa adil. Kemudian untuk tercipta keadilan itu tadi dengan menggunakan yang namanya pendataan ulang pada warga, tujuannya apa nanti? Yaitu ada tujuan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Karena diolah. Jadi data itu setelah mendata ya, setelah diambil data dari masyarakat, yang kerja keras adalah RT, RW memantau, kemudian diverifikasi, disetel, yang pas dapat siapa, yang pantas dapat siapa, yang belum pantas dapat siapa gitu. Maka dari itu siapapun pemerintah ke depan yang memimpin nantinya, kalau sampean sepakat mengamanahkan kepada pribadi saya, tentunya nanti pendataan tetap akan dilaksanakan. Setelah data itu sampai, baru disetel, diverifikasi, sehingga nanti akan muncul, tercipta keadilan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah kemakmuran. Untuk menciptakan daripada kemakmuran adalah menciptakan, di sini adalah ketahanan pangan dan misinya. Misinya menciptakan ketahanan pangan dengan cara pencanangan intensifikasi pengolahan tanah yang bagus, intensifikasi dan panca usaha tani. Nanti ini akan melibatkan pemerintah desanya turun tangan juga, gapoktannya kerja juga, pengairannya kerja juga, kemudian pemantau ya PPL pertaniannya kerja. Sekarang kerja nggak? Kerja. Sekarang kerja, tapi belum bersinergis. Nanti kalau sampai mengamanahkan kepada saya, akan diatur sedemikian rupa. Makanya gambar kami yang ada di depan itu ada gambar padi. Selama ini kita memang orang yang bisa beli dengan duit sendiri, beli beras duitnya sendiri juga, ya, beli apa duitnya sendiri juga. Tapi alangkah bagusnya tatkala desa kita padinya bisa berkembang. Nah, bisa berkembang. Nanti akan dijabarkan di bawah nanti, ya. Itu yang ketiga adalah menciptakan ketahanan pangan dengan cara intensifikasi dan panca usaha tani. Tujuannya apa? Agar supaya menjadi desa yang mandiri dalam bidang ketahanan pangan, tidak tergantung kepada desa lain. Nanti ke depan kita semua kalau sampai sepakat memilih saya, nanti mengamanahkan kepada saya akan melaksanakan penggarapan lahan secara menggunakan contoh dulu, ya. 4 RW itu diambil 2 hektar. 4 RW diambil 2 hektar, tanahnya siapa silakan dipinjam. Kemudian semua yang tergantung, yang terpaut dengan pertanian itu akan saling bersinergi kerjasama. Tidak lupa pemerintah desanya bisa mengucurkan anggaran untuk menggarap tanah. Kapurnya yang 1 hektar paling tidak itu di atas 1 ton. 1 hektar 2 hektar berarti 2 kali ton, ya, lebih banyak lagi. Daerah kita adalah daerah yang asamnya tinggi. Kalau seandainya kapur itu lebih banyak, lama kelamaan, lambat laun, zat asam itu akan hilang dan tanahnya nanti akan berlendir menjadi pori-pori yang di bawah itu tertutup sehingga yang gembur itu di atas. Tentunya penggarapan pertama kali itu tidak begitu bagus, tapi lama kelamaan akan bagus. Itu masalah yang kemakmuran. Kemudian selanjutnya masalah pembangunan. Pembangunan di sini menitik beratkan nantinya adalah pembangunan antar gang, jalan gang lah, ya, jalan lingkungan selama ini, maaf ini, yang kanan sama yang kiri mungkin beda. Yang sebelah kiri, sebelah sana jalan pelintang dari ujung sampai ujung, luar biasa, benar, ya. Jalan seberang kiri yang dulu sampai ke blok B pasar bisa dilewati, sekarang sangat tidak bisa. Kalau ini dibiarkan terus, ya, berarti kemajuannya kapan kita? Kapan kemajuannya? Makanya di sini adalah melaksanakan pembangunan jalan, garis miring jalur yang menghubungkan antar jalur maupun antar desa. Tujuannya apa nantinya?
agar supaya memudahkan komunikasi dan transportasi di kalangan masyarakat. Sekarang maaf, kalau ada orang sakit yang ada di bagian belakang, di dalam ya, ambulan kadang-kadang masuknya hanya satu arah, putar di dalam aja susah. Sementara desa-desa lain itu sudah bisa masuk dan bisa mutar, bahkan bisa bersimultan, bisa keliling antar jalur. Di sini belum. Ini tugas siapa? Tugas siapa nih kira-kira? Bukan tugas kepala desa, tugas sampean gitu. Tugas sampean. Kalau sampean tetap duduk di tempat, duduk begitu saja, tidak akan maju desa ini. Makanya harus ada perubahan. Kalau ingin maju, coblos nomor 1. Perubahan. Kemudian selanjutnya masalah pembangunan. Ini di atas ada yang ketinggalan satu, nanti ada hubungannya dengan yang lembar kedua. Setelah jalan itu, jalur itu sudah bisa dilewati, bagus ya. Apa? Mempercepat pembangunan perumahan rakyat sehingga meningkatkan nilai harga jual. Rata-rata sekarang maaf, orang yang hidupnya di belakang rata-rata ingin keluar ke primer semuanya, hampir rata-rata. Sehingga harga tanah yang ada di belakang sana itu lebih murah dibandingkan yang ada di gigi-gigi di depan ini. Karena apa? Jalannya belum terkonek dengan bagus. Tapi kalau jalannya terkonek dengan bagus, jalannya dibuka, otomatis nantinya tanah yang ada di belakang sana, yang ada di dalam, itu harganya akan meningkat tinggi. Dan membangun rumah di belakang pun itu tidak merasa khawatir. Karena apa? Bisa dilewati. Tergantung siapa? Tergantung masyarakat ya, tergantung sampean semuanya. Makanya segala satu jangan menyalahkan kepala desanya ya. Jangan. Kepala desanya pusing sekali memikirkan semuanya. Makanya punya masyarakat, jadi rakyat itu yang punya pendirian. Semuanya, kita semua. Pendiriannya apa? Maju ya. Pendiriannya apa? Maju dan berubah. Yang Maha Kuasa tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum sendiri itu yang tidak merubah. Kalau manusia yang merubah, pasti yang Maha Kuasa merubah. Itu sudah konsep di dalam agama kita. Ini maaf ya pada yang lain. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum sendiri itu tidak berubah. Ini penting. Kita ke atas dulu. Dalam rangka meningkatkan kemakmuran tadi selain pertanian ya, nantinya adalah menciptakan kewirausahaan dengan cara memperdayakan badan usaha milik desa, BUMDes. Desa kita dulu pernah membentuk BUMDes. Sampai sekarang ini saya nggak tahu ini ya, belum dikembangkan ya. Belum dikembangkan. Padahal kalau tidak salah BUMDes itu kalau tahun pertama itu untung dikelola dalam 1 tahun, tahun berikutnya itu bisa tambah, bisa menambah nantinya. Tapi kalau tahun pertama sudah bokeh ya, tahun pertama umpama tidak mau mengucurkan atau tidak peduli tentang itu, ya susah. Diarahkan kemana kira-kira dana BUMDes itu? Ya, diarahkan kemana? Untuk kemakmuran, ya, kemakmuran masyarakat. Membuka apa umpama yang bisa dibeli oleh masyarakat, hasil rakyat apa dibeli, kemudian dibeli juga masyarakat. Sehingga dalam tutup buku Desember per 31 Desember itu ada saldo. Ya. Saldonya bukan saldo kredit tapi saldo debit. Kalau saldo debit berarti ada duitnya, tapi kalau saldo kredit, bayar utang ya. Jadi saldonya harus saldo debit. Kalau saldo debit itu ada duitnya, tapi kalau saldo kredit tidak ada duitnya. Ini gimana? Ini mau dikembangkan nggak BUMDes ini kira-kira? Kembangkan ya. Kalau dikembangkan, mari kita sama-sama ya. Kita sama-sama.
Selanjutnya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kita menginjak lembar kedua adalah program kegiatan. Kalau masyarakat Kantan Muara digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamanatkan kepada saya akan mengarahkan, mencoba reng-rengan kegiatan program ini. Yang pertama, di sini ada sumber dana yang masuk ke desa, ya. Ini hanya meraba-raba aja, ya. Ada dana desa, ada anggaran dana desa, ada bagi hasil pajak. Yang besarnya saya tidak tahu, ya. Besarnya saya tidak tahu. DD berapa, ADD berapa, kemudian bagi hasil pajak berapa. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah yang sekarang sedang menjabat. Itu pun rata-rata pasti tahu. Maka dari itu, kalau memang nanti ada amanah sampaikan kepada saya, ini nanti ada operasional tempat ibadah, ya. Operasional tempat ibadah bisa berupa, maaf ini, untuk membayar listrik dalam 1 bulan. Umpama ini, maaf, tidak gereja, tidak masjid, tidak musola, kalau memang dialokasikan bisa juga mungkin dari dana desa atau ADD maupun bagi hasil pajak, mungkin nanti akan dipelajari bukunya kalau jadi gitu, ya, tergantung sampean itu, ya, tergantung sampean. Untuk membayar lampu dalam 1 bulan dialokasikan 100.000 umpama. Gereja 100.000, musola 100.000, masjid 100.000. Syaratnya apa ini? Syaratnya apa? Yang bisa dipertanggungjawabkan apa? Yang bisa dipertanggungjawabkan selain rekening listrik, tidak kalah pentingnya SK kepala desa. Jadi kepala desa meng-SK-kan, bahwa tempat ibadah apapun bisa dialokasikan dalam umpama 1 bulan 100.000, 1 tahun berarti 1.200 kali 10 ya, kalau saya sini, ya Pak Jamal, 10 gereja segala kalau saya, ya, 10 tempat ibadah. Kalau 10 tempat ibadah berarti kan 1 juta dalam 1 bulan kali 1 tahun, itu umpama 100.000, ya. Kemudian yang kedua ada operasional RKM. Jadi RKM ini di sini sudah terbentuk, ya, seberang kanan, seberang kiri untuk operasional. Operasionalnya untuk siapa? Untuk apa itu? Untuk pengadaan barang yang dimiliki oleh RKM itu sendiri. Untuk beli papan, umpama, ya, untuk beli apa, ya. Tapi itu 1 tahun. 1 tahun. Ya kalau 1 tahun nanti awal tahun umpama ada orang meninggal, apa tidak diurusi? Kalau tidak diurusi malah sampai kita semua yang berdosa, ya. Dosa, ya. Jadi ada operasional RKM. Kemudian ada honor guru TK, TK PAUD dan TPA. Honor guru bagi guru-guru TK, guru PAUD, guru TPA, ya, walaupun nominalnya berapa umpama, yang penting peran sertanya ada, karena itu berada di tanah kita. Tempat ibadah ada juga di tanah kita. Honor guru TK, PAUD, TPA. Kemudian majelis taklim. Majelis taklim ini berarti termasuk nanti hari raya agama lain, maaf Pak Baton, ya, umpama Natal atau apa itu, ya. Jadi ingin sekali, ya, ada kepala desa, saya pernah lihat, ya, setelah sambutan itu memberikan amplop, tidak hanya amplopnya aja, ada isinya itu. Ya. Setelah sambutan memberikan amplop untuk mengakhiri sambutan saya. Tolong panitia penyelenggara peringatan maju ke depan, dikasih amplop, dalamnya ada duitnya. Di sini pernah belum? Sudah, ya, sudah, ya. Ini majelis taklim nanti.
bisa arahnya ke situ. Kemudian nomor 5 dalam program ini adalah operasional posyandu. Posyandu itu singkatan pos pelayanan terpadu ya. Ada balita, posyandu balita, posyandu ibu hamil. Bapak nggak usah iri hati ya. Kemudian ada lansia. Nah ini, jadi arahannya dan itu bisa diarahkan ke situ. Kalau nggak salah mungkin dari anggaran dana desa ya. Kemudian yang selama ini mungkin sudah pernah berjalan juga di Katan Muara, ada operasional RT. Ada belum? Kalau diam berarti sudah ada. Ya berarti besok kalau sampai mengamanahkan kepada saya jadi RT yang diam tidak dikasih. Diam berarti kan sudah ya. Jadi ada operasional RT. Untuk apa operasional RT? Untuk beli obat, umpama nyemprot halaman lingkungan RT, sehingga jangan sampai ada RT yang jembrung, RT penghijauan, hijau sekali, ya, sehingga mau lewat aja susah, ya, susah. Operasional RT. Kemudian ada operasional ambulan. Untuk operasional ambulan dalam 1 tahun menganggarkan untuk beli ban atau ya ganti oli itu paling berapa sih? Nah, itu bisa diambilkan dari dana itu ya. Tapi dengan syarat ini, syaratnya harus dipertanggungjawabkan betul-betul dan yang mengurusi pun itu luar biasa, harus diurusi betul-betul transparan. Dan setelah transparan tidak kalah penting adalah akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang ke-8, hari jadi desa. Ini sudah keberapa ini? Saya nggak tahu, ya. Sudah mau peringati belum sini ya? Ya, sudah atau belum? Ya, sudah katanya ya. Oke, kalau yang sudah nanti tetap dilancarkan, kalau yang belum ya sudah harus digagas ya. Jadi supaya hari ulang tahun desa ini tolonglah, ayo kita sama-sama supaya nantinya bisa digalakkan lah. Hari ulang tahun desa, datangnya tanggal berapa, tahun berapa ya, bulan berapa. Nanti kalau asal dananya bisa dikucurkan untuk beli apa, masyarakat dibebani nasi bungkus atau apa, hasil tani apa, itu insya Allah jadi ramai, jadi berkah insya Allah nantinya. Kemudian hampir selesai tahun baru. Ini ada program tahun baru Hijriah dan Miladiyah Masehi ya. Hijriah dan Masehi gitu ya. Tahun baru Hijriah. Kalau tahun baru Masehi, warga Katan Muara banyak yang ke Palangkaraya. Ya enggak? Iya. Kenapa kalau tahun Hijriah Honda? Nah ini bisa dua-duanya kita peringati secara rutin. Skalanya skala desa, ya, diperingati secara desa. Selain di majelis taklim itu juga dilaksanakan, tapi di desa itu juga dilaksanakan. Alhamdulillah di Katan Muara juga pernah melaksanakan, ya. Tapi belum rutin. Mudah-mudahan ke depan kalau sampai mengamanahkan kepada saya ya, program ini mudah-mudahan akan jalan. Kemudian yang nomor 10 ini adalah masalah program ketahanan pangan. Ini hubungannya dengan kemakmuran tadi di atas ya. Kalau bisa dalam 1 tahun, nanti mungkin ada yang ahlinya mungkin menghitung ya. Dalam 1 tahun nanti menghitung. Untuk menggarap tanah kurang lebih 2 hektar memerlukan biaya berapa juta, dari mana, pupuknya dari mana, yang menggarap siapa. Nah itu dengan cara berkesinambungan secara kontinuitas, secara rutin, itu insya Allah bagus ya. Ya, jadi kalau seandainya nanti ketahanan pangan ini bisa diciptakan, berarti sesuai harapan kita menjadi desa yang mandiri, bukan sendiri itu jelas ya.
desa yang mandiri, mengurangi ketergantungan sehingga desa kita betul-betul desa yang maju. Berubah, ayo kita berubah. Yang tadinya belum bisa, nantinya jadi bisa. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jangan malah dibalik, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Itu namanya bukan kemajuan tapi kemelorotan. Jadi jangan sampai melorot kita, jangan sampai melorot. Namanya pembangunan. Kemudian yang terakhir sekali saya menggarisbawahi, itulah yang bisa kami sampaikan. Ini baru angan-angan. Terbukti atau tidak tergantung kita semua. Kalau ingin maju, ingin berubah, coblos nomor 1 ya. Jangan ragu, coblos nomor 1 ya. Yang baru, semangat baru bila ingin maju. Kalau anda ingin maju, ya serah sampean gitu ya. Ini, hah? Oh, maju terus ya. Ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengimbau, mari kita ciptakan suasana yang aman, tentram, damai, sehingga nanti pilihan kepala desa ke depan betul bisa terbukti. Siapapun yang menjadi pemimpin masa depan itu ada pilihan rakyat. Ya, siapapun yang di kepala desanya itu adalah pilihan rakyat. Jangan gara-gara tadi sampaikan oleh ketua segala ya. Jangan gara-gara beda pilihan. Nanti setelah pilihan selesai, diundang yasinan, diundang durin, diundang selamatan nggak datang. Kasihan bagi belakang yang suka masak ya. Jangan. Hadir aja enggak apa-apa ya. Hadir. Nah, mari kita ciptakan masa depan Kalimantan Muara yang lebih bagus, yang lebih bermartabat. Jangan sampai desa kita diejek-ejek oleh desa lain. Jangan ada kata-kata itu kan jalan kita, itu bukan wilayah kita. Itu tidak ada kata-kata seperti itu. Sekarang kenapa daerah kita ada yang belum terkonek dengan baik? Jangan sekali-kali menyalahkan kepala desa. 2 menit lagi. Ya. Berapa menit? 2 menit. Selesai. Ya. 2 menit ya. Jangan menyalahkan kepala desa, itu tergantung kekompakan kita. Kalau kompak kita terhadap masalah partai, ya maaf, ya 1 atau 2 atau 3, lo partainya dilihat dari di atas, blorok kok, merahnya ada, kuning apa ada. Jadi menguncurkan dana ke sini berkas kita, saking banyaknya di sana ya nyatilep gitu aja. Itu menyalahkan Pak Suryanto, jangan. Itu tergantung kita. Kalau kita kompak ya, maka itu supaya kompak mulai ini, ayo kita tanggal 18 nanti kompak, mudah-mudahan ke depan bisa kompak dan sampai mudah-mudahan bisa memilih saya. Siap? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk